Selamat datang di video untuk pembahasan likuidasi firma atau partnership. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana aspek legal dari likuidasi partnership, kemudian bagaimana menerapkan perhitungan dan akuntansi untuk likuidasi partnership yang sederhana, lalu melakukan perhitungan yang kita sebut dengan safe payment computation, lalu mempelajari bagaimana likuidasi secara cicilan atau angsuran atau bertahap, kemudian membuat cash distribution plan dalam hal likuidasi bertahap, dan yang terakhir bagaimana proses likuidasi apabila partnership atau partner pada partnership yang insolvent. Pada dasarnya proses likuidasi meliputi 4 hal. Yang pertama adalah mengkonversi dari non-cash aset menjadi cash. Pada saat yang sama kita mengakui gain, loss, atau expenses yang terjadi dalam proses likuidasi ini. Ini disebut realisasi, bagaimana cash menjadi non-cash menjadi cash. Lalu membayar semua hutang, dan yang terakhir mendistribusikan kas kepada partner sesuai dengan saldo akhir dari modalnya. Dalam proses likuidasi yang sederhana ini, kita mengasumsikan 4 hal. Seluruh partnership solvent, artinya aset dari partnership itu lebih besar daripada liabilities-nya. Kemudian semua partnership memiliki ekuitas dalam partnership net asset, ya tidak ada yang negatif. Kemudian tidak ada outstanding loan kepada setiap partners, ya semuanya dibayarkan, dan yang terakhir semua aset dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada partner. Nanti asumsi ini akan kita relaks atau kita kendorkan sehingga proses likuidasi menjadi lebih rumit. Nah, kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Menurut aturan hukum, pada dasarnya urutan pembayaran dalam proses likuidasi sebagai berikut. Pertama, membayarkan kepada kreditor terlebih dahulu, selain daripada partner. Lalu membayarkan kepada partner selain dari modal dan laba. Baru yang terakhir, membayarkan kepada partner sesuai dengan saldo modal mereka pada saat penutupan dari proses likuidasi partnership aset dan liabilities. Untuk dapat mengilustrasikan, kita gunakan contoh sederhana berikut. Ini adalah neraca dari partnership Hall and Kir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut. Memiliki kas $10, lalu ada piutang bersih $30, persediaan $30, dan aset tetap $40, totalnya $110. Lalu pada saat yang sama ada utang $40, kemudian pinjaman dari Hall sebesar $10, lalu ada saldo modal dari Hall dan Kir. Kita ketahui Hall dan Kir membagi laba atau rugi dengan proporsi 70% dan 30%, dan setuju untuk melikuidasi pada tanggal 1 Januari 2017. Diasumsikan pada tanggal 5 Januari persediaan terjual dengan harga 25, kemudian aset tetap terjual dengan harga 30, dan piutang yang berhasil diterima penagihannya sebesar 22.000. Nah, ini dengan pembagian laba rugi 70% dan 30%, maka akan dicatat dengan jurnal berikut. Pertama, ketika persediaan dijual, ya, nilai bukunya 30.000 dijual dengan harga 25.000, ada kerugian 5.000 yang dibagi kepada Hall dan Kir, masing-masing 3.500 dan 1.500. Lalu yang kedua, ketika aset tetap dijual,
diperoleh uang 30.000 dengan nilai buku 40.000, ada kerugian sebesar 10.000 yang dibagi kepada hold dan gear sesuai dengan pembagian laba atau ruginya. Dan yang terakhir, ketika piutang ditagih diperoleh 22.000 sehingga ada kerugian sebesar 8.000 yang dialokasikan ke hold dan gear. Dengan demikian, maka neraca setelah penjualan aset dan penerimaan piutang akan terdiri dari kas sebesar 87.000, lalu ada utang dagang 40.000, utang kepada hold 10.000, lalu saldo hold kapital dan gear kapital sekarang tinggal 8,9 dan 28,1. Nah, di sini kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu distribusi atas kasnya. Sesuai dengan urutannya tadi yang prioritas. Pertama adalah tentu kreditur akan mendapatkan 40.000, lalu utang kepada pemegang saham atau firma ya, partnersnya ini 10.000, lalu terakhir distribusi atas modal tadi. Sehingga 87.000 akan didistribusikan sebagai berikut. Jurnal yang akan dibuat dalam distribusi tadi sebagai berikut. Ini pelunasan piutangnya, lalu yang kedua pelunasan pinjaman dari hold, dan yang ketiga pembayaran saldo modalnya. Nah, bagaimana pembagian laba atau rugi ini pada firma ini? Maka di sini apabila dalam proses pembagian laba atau rugi tadi ada aturan yang lumayan rumit, misalnya seperti ada persentase atau jumlah tertentu untuk terkait dengan salary atau itu salary allowance ya, atau interest allowance, maka ini tidak berlaku karena ini pada umumnya untuk proses laba atau rugi dari proses bisnis. Dalam likuidasi yang berlaku hanya yang secara khusus yaitu yang profit loss ratio yang sifatnya residual. Jadi tidak berlaku salary sama interest allowances. Ketika proses likuidasi selesai, maka biasanya disiapkan laporan likuidasi partnership atau firma seperti contoh berikut. Di sini menggambarkan bagaimana saldo sebelum proses likuidasi, lalu proses realisasi dari inventory, plan aset, dan pelunasan piutang, kemudian pembayaran dari utangnya, pembayaran dari utang kepada partners, dan terakhir distribusi akhir, sehingga semua saldo menjadi nol. Sekarang kita bahas apa yang harus dilakukan apabila ada saldo modal yang debit ketika sudah kita selesaikan realisasi, ketika semua aset sudah dikonversi menjadi kas. Nah, jika dalam proses tadi partner yang punya saldo debit itu ternyata memiliki harta atau uang atau kita anggap solvent, sehingga memiliki sumber daya untuk membayar kepada pihak lain, maka saldo debit tadi akan dilunasi oleh partner yang bersaldo debit, kemudian sisanya tambahan kas tadi akan didistribusikan kepada partner yang bersaldo kredit. Tetapi bisa juga si partner tadi tidak memiliki uang untuk membayar, sehingga dalam hal ini saldo debit tadi menjadi kerugian dari partner yang tersisa yang nanti akan dihapuskan dan dibagikan sebagai kerugian kepada partner tersisa. Ini contoh ilustrasi sebagai berikut. Jadi setelah realisasi diketahui dan pembayaran utang diketahui ternyata ada cash 25.000, lalu ada modalnya C ini bersaldo debit $3.000, lalu modal Jim dan Joe bersaldo kredit. Nah,
Jika C solvent, maka C akan membayar 3.000, sehingga total cash 28.000 yang nanti akan didistribusikan kepada Jim dan Joe. Tetapi jika C itu insolvent, tidak mampu membayar 3.000 tadi, maka debit ini adalah kerugian, jadi nanti dikredit, lalu akan menjadi kerugian bagi Jim dan Joe. Masing-masing Jim akan mendapatkan kerugian 2.000 dan Joe 1.000, sehingga dari 25.000 ini akan dibagikan ke Jim itu 14.000 dan ke Joe 11.000. Dan partnership ditutup. Nah, aturan di Amerika Serikat itu memberikan prioritas lebih tinggi kepada pinjaman. Misalnya ada pinjaman kepada partners, itu biasa lebih tinggi. Tetapi kadang prioritas ini diabaikan apabila ada saldo debit di situ. Sehingga ada yang disebut right to offset. Walaupun right to offset ini belum tentu bisa diakui di pengadilan, ya. Apabila ada right to offset, maka prosesnya adalah $5 ini tidak akan dibayarkan. $5.000 tidak akan dibayarkan kepada J karena akan digunakan untuk mengurangi saldo debitnya ini. Sehingga nanti akan tinggal 3.000. Nah, tinggal tergantung apakah J punya uang untuk melunasi 3.000 ini. Kalau punya uang seperti kasus sebelumnya, kalau tidak punya uang juga akan dialokasikan ke Jim dan Joe seperti kasus sebelumnya. Nah, seringkali dalam kasus-kasus pengadilan, right to offset ini tidak diakui. Sehingga apabila tidak diakui, maka dalam situasi ini si J akan mendapatkan sebanyak 5.000 terlebih dahulu ini dibayarkan sehingga cashnya hanya 20.000. Lalu kerugian yang 8.000 ini akan dialokasikan ke Jim dan Joe sesuai dengan proporsinya sehingga jumlahnya akan diterima oleh Jim dan Joe jauh lebih kecil lagi. Sekarang kita bahas bagaimana menghitung safe payment kepada partners. Proses likuidasi biasanya berlangsung sangat lama, sehingga kalau dalam proses ini kas mungkin tersedia sebelum semua aset yang non-cash itu dikonversi menjadi cash, dan setelah semua utang selain kepada partner dibayarkan semua. Nah, jika para partners sepakat untuk mendistribusikan kas yang tersisa sebelum semua aset non-kas tadi terjual, sehingga belum diakui laba atau rugi, maka ada pertanyaan, berapa banyak cash yang dapat dibayarkan atau distribusikan kepada partner? Itu yang kita sebut safe payment. Jadi safe payment adalah distribusi yang dapat diberikan kepada partner dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak akan dikembalikan lagi kepada partnership di masa mendatang untuk menutupi adanya liabilitas lain atau menyesuaikan modal dari partner. Perhitungan safe payment ini didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama adalah semua partner dipandang secara personal insolvent dan semua non-cash aset itu dianggap rugi semua, tidak menjadi cash. Dan biasanya dalam menghitung safe payment juga ada sebagian cash yang tidak boleh dibayarkan atau didistribusikan untuk mengcover berbagai biaya likuidasi atau ada kemungkinan utang yang tidak tercatat atau kontingensi lainnya. Nah, jumlah yang ditahan ini dipandang sebagai kerugian kepada partner dan dihitung sebagai rugi ketika menentukan safe payment. Kita lihat satu contoh berikut. Ini partnership bus Max and Nan dalam proses likuidasi dan semua utangnya kecuali kepada partner sudah lunas, tetapi ada beberapa non-cash aset yang masih dalam bentuk non-cash, ya, seperti tanah sama gedung yang mungkin penjualannya lama. Nah, semua utang sudah dijual semua.
Nah, proses menentukan dapat kita lihat dengan menggunakan schedule berikut. Ya, di sini yang pertama pada bagian atas kita buatkan namanya schedule of safe payment. Lalu bagian atas ini ada possible losses, lalu modal masing-masing dengan proporsi pembagian labanya. Nah, diketahui saldo mereka termasuk saldo utang piutang. Jadi di sini BAS itu 50. Kita lihat BAS 50. Kemudian Max itu 60 dari 70 tapi punya pinjaman 10. Jadi dikurangi, lalu yang terakhir NEN itu 110 ditambah 20 atau 130. Nah, kemudian kita asumsikan semua non-cash itu rugi. Tidak ada cash yang kita dapatkan, sehingga book value-nya kita hapuskan sebagai kerugian dan kita alokasikan. Sehingga di sini saldo pada BAS jadi negatif 30, Max 12, dan NEN 98. Kemudian ada 10.000 untuk kontingensi dan sebagainya, biaya likuidasi, itu juga dialokasikan sehingga saldo akhir sebelum proses penyerapan dari kerugian dari masing-masing partner, ini rugi BAS rugi 35, Max masih positif 9, dan net equity positif 96. Lalu kerugian dari saldo debit BAS diserap, dialokasikan ke yang tersisa, diperoleh sekarang Max negatif 12 dan NEN positif 82. Ini juga diserap sehingga cash yang aman untuk didistribusikan hanya kepada NEN sebesar 70.000 dolar. Kemudian proses distribusinya akan dijurnal sebagai berikut. Cash di kredit 70, lalu loan kepada NEN kita bayarkan terlebih dahulu, sisanya mengurangi modalnya NEN. Dengan demikian nanti neraca setelah proses ini akan ada cash sebesar 10 tadi untuk kontingensi dan biaya likuidasi. Masih ada pinjaman dari Max, kemudian land dan buildings, dan ini saldo akhir dari modal masing-masing partnership. Nah, proses ini mengharuskan semua partner setuju. Nah, kita lihat dalam kasus berikut ya, apa yang terjadi apabila ada situasi yang berbeda. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa proses untuk safe payment ini semua partner harus setuju. Nah, kalau tidak setuju, ini contohnya ya. Di sini ada tiga partners ya. Kebetulan Fax ini saldo modalnya debit sudah, lalu Yo dan Zep kredit, tetapi Fax ini meminjamkan kepada partners 15. Nah, kalau kita bagi tadi ya, di sini kita tahu Fax 5 dolar positif karena ada loan dikurangi saldo debit kapital, Yo 30 dan Zep 40. Lalu equipmentnya dianggap rugi, dibagikan, kebetulan ini pembagiannya sama sehingga masing-masing dapat 15. Nah, di sini diketahui saldonya Fax sekarang negatif 10, Yo positif 15, dan Zep positif 25. Lalu pembagian kerugian dari Fax ke Yo dan Zep masing-masing sama sehingga Fax 0, Yo 10, dan Zep 30. Jadi di sini dengan perhitungan safe payment, maka cash yang 30 ini dapat dibagikan ke Yo sebesar 10 dan Zep sebesar 40. Tapi Fax bisa keberatan. Kenapa? Karena dia merasa 15 ini punya prioritas pembayaran yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini maka safe payment tidak akan terjadi dan semua proses ditunda sampai seluruh aset dikonversi menjadi kas dan akhirnya diselesaikan pada akhirnya membayarkan ke saldo dari masing-masing partners tadi.
Sekarang kita pelajari bagaimana likuidasi secara bertahap atau installment liquidation. Secara prinsip, maka likuidasi yang dengan cara bertahap bagi partnership yang memang solvent dapat dilakukan dengan mendistribusikan kas yang tersedia secara reguler sampai semua non-cash aset nanti dikonversikan menjadi cash. Utang, selain kepada utang kepada partner, itu harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum ada distribusi kepada partner. Ketika kas tersedia untuk distribusi, maka jumlah yang akan distribusikan kepada setiap partner dapat ditentukan dengan mempersiapkan yang disebut safe payment ya, untuk setiap distribusi yang secara bertahap tadi. Safe payment tidak diperlukan apabila akun-akun kapital pada saat awal proses likuidasi secara relatif itu sesuai dengan rasio profit loss sharing antar partner dan tidak ada pinjaman kepada partner atau pinjaman dari partner. Dalam hal ini semua distribusi akan dilakukan secara relatif sesuai dengan profit loss sharing ratio. Ketika installment payment kepada partner ditentukan dengan safe payment schedule, urutan distribusi akan sedemikian rupa sehingga sisa saldo pada masing-masing partner ya, setelah distribusi itu akan mendekati profit loss sharing rasionya. Sekali semua partner masuk ke dalam distribusi bertahap tadi, maka sisa saldonya akan sama atau align dengan profit loss sharing ratio sehingga pada saat ini tidak perlu dibuat safe payment lagi, cukup dialokasikan atau dibagi berdasarkan profit sharing ratio. Walaupun pada awalnya saldo-saldo ekuitas ini tidak selaras ya. Tapi setelah semua partner itu masuk ke dalam proses pembayaran, maka proses berikutnya tidak perlu menggunakan safe payment, cukup pendekatan profit sharing ratio. Jadi safe payment schedule digunakan ketika tidak semua partner itu masuk ke dalam pembayaran yang bertahap tadi. Jadi misalnya di tahap 1 hanya 1 atau 2 partner dari 3 partner, kemudian di tahap 2 juga hanya 2, baru di tahap ketiga semua partner masuk. Nah setelah itu kita tidak perlu membuat safe payment schedule, cukup menggunakan profit sharing ratio. Nah ini ada ilustrasinya. Ini ada partner debt, Ken dan Ren yang akan dilikuidasi setelah 31 Desember 2016. Semua cash on hand kecuali 20.000 akan didistribusikan pada setiap akhir bulan ketika likuidasi selesai. Profit loss sharing rasionya 50% untuk debt, 30% untuk Ken, dan 20% untuk Ren. Pada akhir Desember 2016, neraca dari debt, Ken, dan Ren pada akhir Desember 2016 sebagai berikut. Ada cash, account receivable, kemudian loan to rent, inventory, land, equipment, dan goodwill. Lalu sisi liabilities ada accounts payable, notes payable, loan from Ken, kemudian debt kapital saldonya 340, Ken kapital saldonya 340, dan Ren kapital saldonya 200. Kemudian ada beberapa transaksi proses likuidasi sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari ada pinjaman kepada Ren yang akan di offset ke saldo modalnya.
kemudian goodwill dihapuskan, dan akan ditagih 200.000 diterima dari piutang. Kemudian inventory yang costnya 160.000 dijual 200.000, lalu semua liabilitas kepada bukan pemilik dilunasi dan kas didistribusikan. Nah, di sini tentu ketika mendistribusikan kas kita membuat yang namanya safe payment schedule. Nah, untuk Januari maka kita dapat lihat prosesnya sebagai berikut. Offset atas loan to rent, lalu ada penghapusan goodwill, dibebankan kerugian kepada masing-masing partner, lalu ada penagihan dari piutang, kemudian ada penjualan persediaan, di sini labanya dialokasikan kepada masing-masing kapital, lalu ada pelunasan atas semua liabilitas non-owner, dan pembayaran di sini yang dibayarkan kepada Ken. Kenapa kepada Ken? Karena kita melihat dari safe payment schedule. Jadi kalau kita lihat prosesnya sebagai berikut, ini saldo awalnya dari masing-masing, ini cash, non-cash asset, lalu liabilities yang priority, kemudian ini debt capital, Ken loan sama capital kita gabung jadi satu bersebelahan, lalu rent capital. Pertama kita offset loan to rent ke kapitalnya, lalu goodwill write off dialokasikan kerugiannya, perolehan piutang 200, kemudian penjualan persediaan 160 dialokasikan. Sehingga saldo sebelum ada distribusi kas pada tahap pertama itu seperti yang tertera di bawah ini. Kemudian pembayaran kepada kreditur. Untuk bisa mendapatkan pembayaran kepada Ken, kita buat safe payment schedule sebagai berikut. Ini saldo termasuk loan kita gabung jadi satu, lalu kita buat yang non cash dari possible loss 720 kita hapuskan, kita alokasikan, kemudian ada cash untuk kontingensi 20 kita alokasikan, sehingga di sini ada negatif pada debt. Negatif ini dibagikan kepada Ken dan Ren sehingga diperoleh 120 seluruhnya dibayarkan kepada Ken. Dengan demikian, maka kita bisa buat jurnal cash 120, loan from Ken 20, lalu Ken capital 100. Atau kita masukkan ke schedule berikut di bawah ini. Dan ini baru satu partner, jadi di tahap berikutnya kita masih menggunakan safe payment schedule untuk menentukan. Kita lihat di bulan Februari, ada equipment dengan book value 80, dijual dengan harga 60, lalu persediaan yang tersisa dijual 180, ada liquidation expenses 4.000 yang dibayarkan, kemudian ada utang baru yang baru diketahui kemudian dibayarkan, dan kas yang tersisa didistribusikan. Maka kalau kita lihat prosesnya, jurnal pada bulan Februari adalah sebagai berikut. Penjualan equipment 60 ada rugi dialokasikan, kemudian inventory sisanya dijual ada rugi dialokasikan, lalu ada pembayaran liquidation expense juga dialokasikan sebagai kerugian, kemudian ada utang baru kita munculkan dulu dialokasikan sebagai kerugian baru kita bayarkan. Nah, sisanya dibayarkan ke debt, Ken, dan Ren. Nah, ini kita bisa lihat dari safe payment schedule. Nah, untuk bisa mengetahui safe payment schedule, kita lihat pada exhibit berikut. Bagaimana sebelum itu kita lihat bagaimana prosesnya. Ya. Kita tadi selesai di bulan Januari, kita lanjutkan di bulan Februari. Ada penjualan equipment, penjualan inventory, ada liquidation expenses, dan ada liabilities baru. Semuanya dialokasikan, lalu dibayarkan, kemudian ada sisa,
ya, 228. Nah, 228 ini kita hitung, kita alokasikan tadi, kita buat save payment schedule, kita alokasikan ini sehingga semuanya positif, sisanya masih positif. Sekarang semuanya sudah mendapatkan alokasi. Nah, pada bulan berikutnya kita tidak perlu menggunakan save payment schedule lagi. Jadi di sini setelah kita ketahui save payment schedule, kita masukkan ke tabel ini dan ayat jurnal yang sebelumnya kita catat. Jadi angka-angkanya dari save payment schedule. Lalu di bulan Maret dan April, ya, karena semuanya sudah dapat, maka kita cukup menggunakan point profit loss sharing ratio lagi, tidak perlu menggunakan save payment schedule. Jadi kalau kita lihat di bulan Maret dan April, sekalian kita baca transaksinya, ada tanah 150.000 dijual, ada liquidation expense 5.000, kas didistribusikan, dan yang terakhir equipment dijual 150.000, sisa piutang dihapuskan, cash sisanya didistribusikan sebagai likuidasi final kepada para partner. Maka di sini jurnalnya, ya, ini kita lihat penjualan land, ada untung dialokasikan, lalu ada biaya likuidasi dialokasikan ke masing-masing, ya, kemudian kita distribusikan. Sekarang proporsional sesuai seperti profit sharing ratio, ya. Kemudian di bulan April ada penjualan equipment, penghapusan piutang, sisanya dihapuskan. Sehingga tabelnya kalau lengkap akan kita lanjutkan sebagai berikut. Ini saldo per Maret, penjualan tanah, pembayaran liquidation expenses, distribusi tadi berdasarkan profit sharing ratio, ya, atas kas yang bisa didistribusikan. Ini bukan 165 tapi 145 karena ada 20 selalu untuk kontingensi. Baru di tahun terakhir ada penjualan equipment, penghapusan piutang, sehingga sisa 170 dialokasikan atau didistribusikan berdasarkan saldonya. Demikian cara melakukan installment liquidation, di mana pada tahap-tahap awal kita akan menggunakan save payment schedule untuk menentukan cash-nya akan distribusikan kepada partner yang mana. Tetapi sekali semua partner mendapatkan alokasi, maka pada tahap berikutnya kita cukup menggunakan profit atau loss sharing ratio untuk mengalokasikan kas yang dapat didistribusikan. Kelemahan menggunakan save payment schedule dalam installment liquidation adalah tidak efisien, karena bisa jadi terlalu sering kita melakukan perhitungan dan prosesnya menjadi lebih rumit. Ada alternatif lain yang lebih mudah yang disebut sebagai cash distribution plan atau cash pre-distribution plan, di mana likuidasi dari partnership melibatkan meranking partner dari kerentanannya atau vulnerability terhadap kemungkinan ruginya. Bagaimana cara mengukur vulnerability ranking ini? Maka caranya adalah kita lihat berapa saldonya sebelum proses likuidasi, ya. Di ini semuanya dimasukkan, baik pinjaman maupun pinjaman kepada dan dari partner. Nah, kita masukkan, bisa diketahui bahwa saldo modal masing-masing 340, kemudian untuk debt, CAN, dan rent masing-masing, ya, dimasukkan. Tapi di sini kalau ada pinjaman dari itu ditambahkan, jadi 360. Kemudian dibagi dengan profit sharing ratio. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang paling rentan adalah debt, karena begitu ada kerugian 680 maka seluruh modalnya akan habis. Pada level kedua adalah rent. Pada kerugian 80.000 modalnya habis, dan yang terakhir yang paling tidak rentan adalah CAN, karena ketika kerugian 1,2 baru modalnya habis.
Nah, dengan cara begitu, maka kita bisa membuat ini yang kita cash distribution plan dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama kita hitung dulu yang disebut assume loss absorption. Assume loss absorption ini kita menghitung kapan saldo dari masing-masing itu akan nol. Jadi pada tahap awal kita ketahui pre-liquidation equities-nya 860, lalu ketika 680 maka si debt akan nol. Kemudian ini saldonya nanti pada kerugian tambahan sebesar 60, maka rent akan nol. Sehingga yang tersisa tinggal can. Nah, dari sini setelah kita tahu assume absorption loss-nya, maka kita dapat membuat cash distribution plan-nya sebagai berikut. Jadi kalau ada 500 dolar pertama, $1.000 pertama ini akan ke liabilities terlebih dahulu. Lalu nanti ke 20.000 berikutnya itu ke can loan, 100.000 berikutnya ke kapitalnya can sesuai dengan saldo di sini. Lalu 60.000 berikutnya 60 itu akan dibagi proporsional 60% ke can dan 40% ke rent. Baru setelah di atas itu sesuai dengan profit sharing atau profit loss sharingnya. Nah, di sini kita bisa gunakan misalnya ternyata kita tahu akan ada 2 installment. Yang pertama sebesar 550, installment pertama, yang kedua 250. Maka dari sini kita bisa membuat cash distribution schedule sebagai berikut. Ketika 550, maka 500-nya untuk priority liabilities, lalu 20 untuk can loan, dan 30 untuk can capital. Kemudian ketika mendapatkan 250, can capital mendapatkan 70 sisanya untuk angka 100, lalu yang 60 dibagi proporsi 60% dan 40%, dan sisanya 120 dalam proporsi 50%, 30%, dan 20%. Jadi dengan cara begini, ketika kita tahu berapa cash yang tersedia, maka kita langsung tahu akan dialokasikan kepada siapa saja tanpa harus membuat safe payment schedule yang lumayan rumit seperti yang kita pelajari pada bagian sebelumnya. Di bagian terakhir ini kita akan membahas bagaimana jika partnernya insolvent dan partnership-nya juga insolvent. Jadi insolvent dalam arti kas yang tersedia tidak cukup untuk membayar kreditur. Nah, di sini kreditur dapat meminta atau menagih kepada masing-masing partner karena dalam firma atau partnership itu ada prinsip unlimited liability. Jadi kalau ada kerugian pada firma, kemudian firmanya tidak punya uang, maka harta pribadi dari partner ya, itu akan ditagih, akan diminta oleh kreditur untuk melunasi semua utang-utangnya. Nah, dalam hal semua partner tadi punya uang untuk membayar atau solvent, maka misalnya ada satu kasus di mana ternyata ada 90.000 utang yang belum dibayar, sementara aset sudah nol, tidak ada cash lagi. Maka si kreditur dapat menagih masing-masing ke RIP, FEB, dan CAT. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja si dari masing-masing ini ternyata yang punya uang banyak adalah si RIC ya. Jadi bisa saja si kreditor itu menagih ke RIC sehingga posisi akhirnya adalah seperti ini, di mana RIC-nya kredit 60, FEB dan CAT-nya 30 masing-masing. Kalau FEB dan CAT-nya bisa bayar, maka itu akan menutup tadi kelebihan pembayaran dari RIC. Dan kalau tidak bisa bagaimana? Ya kalau tidak bisa ya diserap misalnya. Ternyata yang bisa si CAT nggak bisa ya, nggak bisa bayar sehingga 30 diserap ke RIC dan FEB gitu. Maka di sini nanti si RIC, si FEB akan membayar
kepada Rick dan sebagainya. Intinya adalah apabila tidak ada uang lagi yang dipakai untuk membayar liabilities, maka si kreditur dapat mengejar ketiga-tiganya atau mengejar ke salah satu partner, kemudian di antara partner tadi harus menyelesaikan sisanya. Demikian materi terkait dengan likuidasi partnership. Selamat belajar.